Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Saya selaku pribadi akan memberikan suatu kesimpulan dalam konteks bacaan tentang makna pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu badan yang berperan aktif untuk melihat setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintahan berupaya membuat suatu kebijakan, menciptakan suatu perundang-undangan yang berlaku saat ini yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Republik Indonesia untuk bagaimana mengarahkan seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi setiap apa yang telah dirancang oleh negara untuk bisa mengarahkan setiap aktivitas yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada saat hari ini. Kita kembali mengenang masa lampau ketika terjadi perselisihan, pembunuhan, ketidaksukaan yang terus berkolaborasi pada saat hari itu, dan tidak ada nilai-nilai kemanusiaan, yang adil dan beradab, karena intimidasi terus berlangsung terhadap mereka, manipulatif terus berlangsung, sehingga dengan begitu rakyat tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya karena kekerasan yang terus dilakukan, kekerasan terus dibungkam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita sangat bersyukur saat hari ini karena pemerintah saat ini memang berupaya untuk merancang sesuatu untuk menciptakan rakyat yang adil, sejahtera, dan makmur. Nilai-nilai kemanusiaan pun tercipta. HAM hari ini berlaku di Indonesia, sehingga banyak peraturan perundang-undangan boleh dapat mengikat batin rakyat untuk mematuhi setiap aturan yang telah dibuat. DOP salah satu yang daerah otonomi baru yang hari ini telah dimekarkan di berbagai pelosok negeri untuk bagaimana melihat setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, karena transportasi dan bahkan listrik belum masuk sampai ke pedesaan, akhirnya membuat aktivitas masyarakat itu terhambat. Maka pemerintah melihat bahwa ini adalah salah satu persoalan, bahwa kita harus menciptakan suatu kelayakan bagi masyarakat. Maka timbulnya daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru ini juga datang untuk bagaimana pemerintah melihat sumber daya manusia, SDM, sumber daya manusia yang kurang pendidikan, kesehatan yang kurang terjamin. Makanya pemerintah berupaya untuk bagaimana menciptakan kesehatan yang kolektif, pabrik yang kolektif, industrialisme yang kolektif, kesehatan yang kolektif, untuk bagaimana bisa menciptakan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Karena keadilan sosial itu tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya suatu kelayakan bagi masyarakat. Maka untuk itu pemerintah berupaya untuk bagaimana merancang suatu dalam visi negara, untuk bagaimana mengarahkan supaya membuahkan suatu hasil yang baik kepada masyarakat Republik Indonesia pada saat hari ini. Freeport yang hari ini masih berperan aktif untuk bagaimana mengembalikan kembali ke kas negara untuk dicairkan melalui dana APBN untuk kembali kepada masyarakat pada saat hari ini. Negara telah merancang sesuatu hanya untuk mensejahterakan rakyat. Tanpa pemerintah, mungkin saya yakin kita tidak bisa aman seperti saat ini. Tanpa pemerintah, mungkin masyarakat akan mengalami kesusahan dan hambatan yang datang silih berganti. Karena semua kebijakan, semua keputusan ada pada pemerintah. Bahkan masyarakat mau melakukan sesuatu, bahkan misalkan pengurusan KTP, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah ini adalah salah satu badan yang
terus melihat setiap apa yang diperlukan oleh masyarakat. Karena ketika kita kembali dalam konteks pembelajaran bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengontakkan sistem kedaulatan rakyat yang biasa kita kenal dengan istilah demokrasi. Setiap orang berhak untuk berekspresi tanpa sebuah doktrin dari siapapun. Dan Indonesia dalam dengan sistem kedaulatan rakyat yang artinya seluruh kebijakan ada pada rakyat. Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan rakyat, tanpa sekehendak rakyat, tanpa kesepakatan daripada rakyat. Maka daripada itu, pemerintah selalu bagaimana membuat sesuatu yang harus berkenan terhadap hati rakyat. Karena dengan begitu, pemerintah bisa, karena dengan begitu rakyat sejahtera, maka tidak ada hambatan-hambatan yang datang silih berganti melampaui batas kepemerintahan. Tetapi ketika tidak sesuai, maka pasti ketidaksukaan terhadap rakyat itu akan timbul dan muncul egoisme, muncul ketidakadilan yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah pada saat itu. Dan kita bersyukur saat hari ini juga karena militerisme, aparatisme saat ini yang masih berperan aktif untuk bagaimana menciptakan suatu pengayoman yang baik kepada masyarakat, bagaimana melihat setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, menjaga kestabilan negara, serangan dari luar negeri ke dalam negeri. Mereka selalu mengantisipasi persoalan itu. Dan kita sangat bersyukur. Dan semua itu bisa terarahkan. Paling tidak, pemimpin harus mempunyai visi. Karena kebaikan seseorang itu merupakan kodrat yang sudah secara alamiah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Tetapi kita berbicara tentang pemimpin adalah pemimpin yang mempunyai visi. Dan paling tidak harus visi yang mendoleh pemimpin agar semua bisa terarahkan. Tetapi kalau pemimpin yang mendoleh visi, saya yakin bahwa semua tidak akan bisa terarahkan. Dan organisasi besar yang bernama negara ini pula harus dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berjiwa membangun untuk bagaimana melihat setiap kekurangan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena dalam infrastruktur politik kita kenal ada dengan kelompok pendekaan, kelompok kepentingan yang datang memonopoli sumber daya alam dan lain sebagainya. Maka untuk itu dipertegas agar hadirnya pemerintah untuk bagaimana mengontrol setiap perbuatan-perbuatan muslihat, kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang luar yang tidak punya kontribusi bagi masyarakat pada saat hari ini. Makanya pemerintah sangat penting bagaimana mengatur sebuah kebijakan, mengatur sebuah perundang-undangan yang berlaku untuk melihat setiap hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat. Karena masyarakat sangat penting bagi negara. Karena negara tidak bisa berdiri dengan begitu saja tanpa adanya masyarakat. Karena masyarakat adalah unsur terpenting dalam suatu negara untuk bagaimana mengangkat sebuah kedaulatan daripada negara itu. Ya baik, mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya selaku manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan dalam hidup ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadikanlah kesalahan hari ini sebagai pembelajaran untuk menciptakan kesempurnaan di esok hari yang akan mendatang. Karena generasi muda dengan awal yang baik suatu kelak akan menciptakan perubahan yang besar. Shalom, selamat pagi untuk kita semua.